Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa skenario jahat untuk menjatuhkan Prabowo Gibran dan juga sekaligus Pak Jokowi. Tujuannya jelaslah supaya Prabowo Gibran itu nggak menang gitu, tapi ya percuma lah. Tapi tetap saja harus saya bahas ya supaya Anda cerdas, bisa mengetahui mana berita yang benar, mana yang hoax. Pastinya paslon 02 Anda boleh cek. Setahu saya loh ya, kecuali ada basar-basar yang jalanan gitu ya bikin hoax murahan, saya nggak tahu deh ya. Saya nggak pernah lihat hoax yang dibuat oleh pihak 02. Tapi dari toko-toko sebelah, banyak banget. Nah ini saya akan kuliti satu persatu ya, supaya Anda yang mungkin termakan oleh hoax itu supaya sadar. Nusron pihaknya justru mendengar adanya konspirasi untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Nah ini yang akan saya bahas, oke? Nah kita lihat dulu nih ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu lah. Ini ada cuitan dari seseorang pembuat hoax nih ya. Hendro Rustadi ya. Malah dia ini menyolek PSI dan Raja Juli Antonis. Raja Juli itu sekjen kalau saya tidak salah ya. Nah di sini dia menggunakan statement dari orang yang ngakunya Sherman lawyer, pengacara gitu ya. Pengacara pinter bikin hoax juga ternyata ya. Malah pengacara ini mensesekan itu ke TKN 02 dan Habibur Rahman CS. Wah, kita lihat nih ya. Pasal 299 ayat 1 menjadi, seakan-akan pasal 299 itu sekarang sudah berubah. Kan kemarin saya sudah bahas ya pasal 299 mengenai presiden yang boleh berkampanye. Nah di sini dibilang sudah berubah, seakan-akan ya menjadi berbunyi demikian. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga saudara atau semenda. Saya nggak ngerti apa ya semenda, sampai sederajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing. Dikatakan di situ pasalnya sudah jelas, presiden dilarang. Jadi Presiden Jokowi seakan-akan nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang. Nah ini yang mau saya kuliti. Benar nggak sih pasal 299 itu sudah berubah? Nah kemudian cuitan itu ditanggapi oleh pendukung-pendukung paslon tokoh sebelah. Terus ada lagi nih, seakan-akan di atasnya ada logo Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ya. Lembaga negara pengawal konstitusi. Nah ayat tadi ditulis tuh pasal 299 menjadi berbunyi bla bla bla, seperti yang saya sudah sebutkan. Jadi kalau orang nggak ngerti dianggap Mahkamah Konstitusi ternyata sudah berubah atau merubah bunyi pasal 299. Nah malah ditaruh sumbernya https www.mkri.id. MKRI itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oke? Yuk kita lihat di dalam www.mkri.id tadi ya, justru diterangkan dengan detail mengenai pasal 299 itu. Ternyata ada pemohon ya nomor 166-PUU-21 Romawi 2023 mengajukan pengujian pasal-pasal itu dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah satunya yang saya kasih kotak merah itu yang minta diuji adalah pasal 299 ayat 1 ya. Kemudian pemohon itu di dalam sidangnya di MK itu membacakan perbaikan permohonannya di sidang MK pada hari Senin ya, baru beberapa hari lalu, awal minggu ini ya, baru diajukan, membacakan di sidang itu namanya membacakan petitum ya. Permohonan ini diajukan seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra ya. Kita langsung lihat dah, pasalnya banyak yang diminta. Nah terakhir yang saya kasih kotak nih merah, itu dia minta pasal 299
harus dirubah menjadi berbunyi bla 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 yang tadi sudah saya sebut. Itu baru gugatan, bukan sudah berubah. MK bisa saja menerima, bisa saja menolak, tapi kan seakan-akan yang diciptakan itu presiden melanggar karena pasal 299 bunyinya sudah begini. Ini kerjaannya kadrun kan. Ini saya dapat kiriman, saya enggak ngecek videonya karena cuma diambil fotonya seperti ini. Ini ditulis bahwa kader PDIP ini ajak rakyat untuk demo jika Prabowo Gibran menang di Pilpres. Nah sekarang kita lihat ya, ini saya sayangkan ya, saya nggak tahu ya video ini asli apa editan menggunakan artificial intelligence. Sebelumnya beredar rekaman suara percakapan telepon antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan, di mana di situ Anies diomelin, Caimin juga diomelin. Tapi begitu saya dikirim oleh beberapa teman, saya langsung bilang ini rekaman palsu. Suara Anies Baswedan dan suara Surya Paloh yang palsu ini menggunakan teknik artificial intelligence. Tetapi di sini ada rekaman saya dapat. Sekaligus saya mau mempertanyakan Pak Mahfud, benar nggak Pak Mahfud ngomong ini di acara apa? Karena ini cuma penggalan. Di sini seakan-akan dia menyudutkan Pak Jokowi ini. Yuk kita dengerin ini videonya. Sebabnya ini videonya ini menurut saya luar biasa, ya. Semua orang itu yang tidak mendukung Prabowo itu ditekan habis-habisan, diancam karena korupsi. Kalau kamu tidak dukung, awas ini kasusmu saya buka semua. Jadi di sini kalau kita lihat tadi videonya, judulnya dikasih di atas KPK jadi alat Jokowi, ya, pendukung Prabowo. Di situ Mahfud bilang orang yang tidak mendukung Prabowo ditekan, awas kamu ya nanti kasusnya dibuka begini-begini. Memang kata-kata Jokowi nggak disebut karena ini kan potongan ya. Tapi saya nggak tahu juga ini video asli atau video podcast di mana terus dipotong sebelah sininya. Ya nanti Pak Mahfud silakan jawab ya. Tapi kalau benar Pak Mahfud mengucapkan ini, ya, saya sangat sayangkan. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.